Selamat Sabat, saudara-saudara. Kita meneruskan pelajaran. Sekarang adalah Juli tanggal 17, 2020. Dan kita meneruskan pelajaran kita tentang waktu Yesus disalib di kayu salib dan apa itu artinya untuk kita. Right? Kita sudah tahu disitulah di mana hukum dan kemurahan akan bertemu, ya, di mana hukum dan kemurahan akan bertemu, dan kita kebenaran dan kemurahan akan bertemu, dan kita ini adalah yang akan kita pelajari sekarang. Alright, oke. Jadi waktu Yesus mati di kayu salib, alright, kita mau alright, justice and mercy. Justice and mercy. Kita dapat ini ayat-ayatnya. Justice and mercy ini ayat yang paling terkenal, terdapat di kemurahan dan keadilan. Keadilan dan kemurahan. Keadilan dan kemurahan. Ini terdapat waktu Yesus mati. Ini kita bisa lihat waktu Yesus mati di kayu salib. Right? Mazmur 85 ayat 10. Oh, sebenarnya dalam bahasa Indonesianya ayat 11 ya. Kasih dan kesetiaan. Mercy and truth. Kasih dan terus akan bertemu. Keadilan dan damai. Sejahtera akan bercium-ciuman. Mercy itu mercy itu sebenarnya artinya mercy bahasa Indonesia yang common Indonesian apa? Kemurahan. Belas kasihan. Belas kasihan berada. Ya, belas kasihan dan kebenaran sudah bertemu, right? Kebenaran dan peace dan damai sejahtera sudah bercium-ciuman. Mazmur 89 ayat 14. Mari kita baca beberapa ayat di sini. 89 ayat 14. Keadilan, bahasa Indonesianya di ayat 15. Keadilan dan hukum. Right? Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu. Kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Right? Justice and judgment are the habitations of thy throne. Right? Jadi di dalam tahta Tuhan ada justice and judgment. Ada keadilan dan hukum. Ada. Oke, Yohanes 1 ayat 17. Ini kita baca beberapa ayat supaya kita lihat di Alkitab di mana ditulisnya, dan ini yang selalu dipakai untuk memberikan ilustrasi apakah yang Tuhan Yesus perbuat untuk kita. Ya, Yohanes 1 ayat 17. Sebab hukum Taurat telah diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Right. Sekarang Mazmur 89 ayat 30. Mazmur 89 ayat 30. Oke. Okay. 89 ayat 30. Aku jika anak-anak. Oke. Ayat sebenarnya ayat 31. Jika anak-anaknya meninggalkan Tauratku
dan mereka tidak hidup menurut hukumku. Jika ketetapanku mereka langgar dan tidak berpegang pada perintah-perintahku, maka aku akan membalas pelanggaran mereka dengan gada dan kesalahan mereka dengan pukulan-pukulan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Sekali aku bersumpah demi kekudusanku, tentulah aku tidak akan berbohong kepada Daud. Anak cucunya akan ada untuk selama-lamanya, dan tahtanya seperti matahari di depan mataku. Seperti bulan yang ada selama-lamanya, suatu saksi yang setia di awan-awan. Selah. Right? Jadi, semua harus mengikuti hukum. Tetapi ingat, biarpun semua harus mengikuti hukum, Tuhan bilang dia tidak akan melanggar dia punya perjanjian. Perjanjian yang sudah diberikan. Right? Jadi disitulah mercy-nya. Ya, dia punya mercy. Hukumnya tetap harus diikuti. Ya. Hukum tetap harus diikuti. Tetapi dia punya belas kasihan juga tetap dinyatakan. Right? Dinyatakan. Mazmur 10 ayat 5. Oke, kita lihat Mazmur 10 ayat 5. Mazmur 100 ayat 5, sorry. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Right? Kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-menurun. Jadi dia setia kepada turun-temurunnya pun. Tapi apa turun-temurun pun harus juga membayar upah dosa. Sini Exodus, Keluaran ya. Kita baca ini. Ingat, ini ceritanya waktu Musa di padang belantara di Gunung Sinai. Dan akhirnya dia mau lihat Tuhan. Dia mau lihat Allah Bapa. Allah Bapa bilang tidak bisa lihat saya punya muka. Right? Tapi dia bilang kalau gitu saya mau lihat, berikan kepada saya show me. Jadi yang dia tidak kasih lihat adalah mukanya, tetapi yang dia kasih lihat adalah apanya. Yang dia nyatakan adalah apanya. Karakternya. Dan inilah jawaban dari Tuhan waktu Musa minta untuk melihat muka. Keluaran 34 ayat 6 dan 7. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Right? Berlimpah kasih dan setia, penyayang dan panjang sabar, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran dan dosa. Oke. Jadi ini kasih sayang daripada belas kasihan daripada karakter dari Bapa. Right? Karakter dari Bapa. Tetapi ada tetapinya. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Jadi dia punya kebenaran dan dia punya belas kasihan bisa turun-temurun. Tetapi juga hukumannya bagi orang yang melanggar bisa turun-temurun. Right? Turun-temurun. Alright. Sampai kepada generasi ketiga dan keempat. Roma 3 ayat 25. Right.
Roma 3 ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Jadi yang dulu orang sudah berdosa, dan itu pun dia ampuni, right? Tetapi dia harus membenarkan, karena dia itu membenarkan menurut hukum. Jadi kalau mereka itu sudah melanggar hukum dan mereka sudah melewati, dan mereka juga melewati upah dari pelanggaran hukum itu, dia akan memberikan mereka mercy. Dan di situ dia diberikan mercy-nya. Dia diberikan belas kasihannya. Oke? Right. Oke, kita sekarang baca dari Kerinduan Segala Zaman. Melalui hidup dan kematiannya, Kristus membuktikan bahwa keadilan Allah tidak menghancurkan kemurahannya. Jadi keadilannya tidak menghancurkan kemurahannya. Tidak menghancurkan kemurahannya. Tetapi bahwa dosa dapat diampuni dan bahwa hukum Taurat itu benar dan dapat ditaati dengan sempurna. Tuduhan setan dibantah. Tuhan telah memberikan manusia bukti yang tidak salah tentang cintanya. Bahwa hukum Taurat itu benar dan dapat diikuti, dapat dipatuhi, ditaati dengan sempurna. Jadi inilah yang kita harus tahu. Kenapa kita harus tahu ini? Karena inilah sesuatu yang setan bilang hukum Tuhan itu tidak bisa ditaati dengan sempurna. Ya. Inilah deception dari setan. Setan bilang hukum Tuhan itu tidak bisa diikuti. Saya tidak ikuti di surga, dan manusia-manusia di dunia pun tidak bisa mengikutinya. Ya. Dan ini, dia bilang, saya bisa buktikan. Karena itu, setan diberikan keluasan untuk tetap hidup. Karena dia bilang, saya bisa buktikan bahwa manusia di dunia ini tidak bisa mengikuti hukum Tuhan. Right? Secara sukarela, pengganti ilahi kita memancarkan jiwanya ke pedang keadilan, agar kita tidak binasa, melainkan hidup abadi. Hidup memperoleh hidup yang kekal. Kata Kristus, aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Right? Aku berikan nyawaku supaya aku bisa menerimanya kembali. Supaya aku nanti dibangkitkan lagi. Ya? Aku memberikan supaya aku dapat lagi. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Right? Aku berkuasa untuk mengembalikan nyawa, right? Dan aku berkuasa untuk mengambilnya. Jadi ini adalah apa? Ini janji sebenarnya. Ini janjinya. Tidak ada manusia di bumi atau malaikat surga yang dapat membayar hukuman atas dosa. Yesus adalah satu-satunya yang bisa menyelamatkan manusia yang pemberontak. Di dalam Dia, keilahian dan kemanusiaan digabungkan. Dan inilah yang memberi efisiensi
pada persembahan di salib Kalvari. Di salib, belas kasihan dan kebenaran. Belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama. Kebenaran dan kedamaian saling mencium. Oke, di salib, di kayu salib. Kebenaran dan keadilan bertemu. Right? Di sinilah. Kenapa? Dia bilang manusia itu sebenarnya harus mati. Tapi dia bilang, tetapi nanti aku berkuasa untuk apa? Aku bisa meletakkan nyawa, lalu aku bisa apa lagi? Mengambilnya lagi. Istilahnya, aku bisa menyelamatkan dia lagi. Right? Jadi kalau itu, ya, apakah manusia semua harus mati? Nah, ini jawabannya ya. Istilahnya. Manusia semua harus mati. Tetapi janji Yesus adalah apa? Aku akan mengembalikan kehidupannya kepadanya bagi mereka yang mengikutinya. Jadi mereka yang percaya kepada Tuhan bisa mendapatkan nyawa yang mereka kehilangan. Jadi waktu mereka mati, itulah membayar upah dosa. Upah dosa dibayar waktu mereka mati. Tapi dia bilang apa? Tuhan Yesus bilang, jangan takut. Keadilannya berkata bahwa aku akan membangkitkan kamu lagi. Supaya kamu tidak mati yang kekal. Ya. Jadi kematian kekal itu tidak perlu kamu alami. Kamu hanya mengalami kematian apa saja. Kematian badani yang untuk 144 hanya sekejap. Tapi untuk orang yang mati sebelum Tuhan Yesus datang, hanya untuk beberapa lama. Itu kematian badani. Tapi kamu tidak perlu mati kekal karena aku akan membangkitkan kamu. Karena aku mempunyai kekuasaan untuk meletakkan hidup dan mengambil hidup. Jadi aku bisa memberikan hidup kembali. Right? Nah. Jadi apakah ini janji? Memang inilah janjinya. Right? Dan di sini adalah di mana kebenaran bertemu dengan kemurahan. Right? Okay. Right. Hukum menuntut kebenaran. Kehidupan yang benar, karakter yang sempurna, dan manusia tidak bisa memberikan. Manusia dia tidak dapat memenuhi tuntutan hukum suci Allah. Tetapi Kristus yang datang ke bumi sebagai manusia menjalani kehidupan yang suci dan mengembangkan karakter yang sempurna. Ini dia tawarkan sebagai hadiah. Hadiahnya apa? Sebagai hadiah gratis untuk semua yang akan menerimanya. Ya, dia akan memberikan kehidupan, karakter yang sempurna. Dia bisa memberikan, inilah hadiah gratis yang dia bisa berikan. Right? Ini dia tawarkan sebagai hadiah gratis untuk semua yang akan menerimanya. Hidupnya adalah kehidupan manusia. Dengan demikian mereka memiliki pengampunan dosa yang sudah lewat, melalui kesabaran Allah. Lebih dari ini, Kristus mengilhami manusia dengan sifat-sifat Allah. Oh, jadi sini sekarang bukan hanya pengampunan dosa, tapi dia memberikan manusia sifat-sifat keilahian. Dia membangun karakter manusia menurut perumpamaan karakter ilahi. Jalinan kekuatan spiritual dan keindahan yang bagus. Demikianlah kebenaran hukum Taurat digenapi di dalam orang percaya di dalam Kristus. Dan di sini hukum Taurat
sudah bisa digenapi di dalam manusia. Tuhan bisa menjadi adil dan membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Right? Ya, di sini. Karena dia sekarang sudah bisa memberikan dia punya keilahian kepada manusia. Right? Supaya manusia itu mempunyai karakternya. Right? Mempunyai karakternya. Dan ini adalah ini adalah hadiah yang gratis dia sudah berikan. Di sini inilah dia punya kemurahan. Right? Tetapi mereka juga harus mereka harus melewati hukum juga, harus taat kepada hukum. Right? Kasih Allah telah dinyatakan dalam keadilannya, tidak kurang dalam belas kasihannya. Keadilan adalah dasar. Right? Keadilan Allah adalah dasar dari tahtanya. Dan buah dan kasihnya adalah tujuan setan untuk menceraikan belas kasihan dari kebenaran dan keadilan. Ya. Dia berusaha membuktikan bahwa kebenaran hukum Allah adalah musuh kedamaian. Tetapi Kristus menunjukkan bahwa dalam rencana Allah mereka bergabung bersama. Yang satu tidak bisa ada tanpa yang lain. Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Right? Di sini tidak bisa hanya mercy. Okay? Bilang kita ini harus mengampuni dosa orang yang bersalah kepada kita, betul? Betul itu semua. Right? Tetapi apakah dasar dari kasih itu? Apakah dasar dari tahtanya? Adalah hukum. Right? Jadi bagi mereka yang menurut hukumnya, mereka di situ bisa merasakan mercy. Right? Jadi hukum adalah dasar. Tidak bisa diceraikan. Right? Bukan hanya mercy, bukan hanya belas kasihan saja yang ditunjukkan, tetapi keadilan. Keadilan. Right. Oke. Jadi kalian bisa lihat ini dia punya kutipan, apa kelihatan kutipannya semua? Keluar itu di screen-nya saya ada. Bisa lihat ya? Kelihatan kan? Ya, Oke. kelihatan. Right. Ini ya saya baca ayat-ayat dari Alkitab beberapa, dan habis itu baca kutipan-kutipan Nyonya White yang menulis tentang keadilan dan kemurahan bertemu ya. Tidak susah sebenarnya kita mencarinya, gampang sekali carinya kalau dalam CD-ROM ya. Tapi inilah yang apa yang kita mau pelajari dari keadilan dan kemurahan. Right? Oke, kasih karunia Kristus dan hukum Allah tidak dapat dipisahkan. Kasih karunia tidak bisa dipisahkan dari hukum. Right? Tidak bisa dipisahkan. Di dalam Yesus, belas kasihan dan kebenaran bertemu. Kebenaran dan kedamaian telah saling mencium. Dalam kehidupan dan karakternya, dia tidak hanya mengungkapkan karakter Allah, tetapi juga kemungkinan manusia. Dia adalah wakil Tuhan dan teladan umat manusia. Right? Dia teladan umat manusia. Dia harus kasih lihat bahwa apa yang dialami ini semua bisa dijangkau oleh manusia. Right? Semua bisa dijangkau oleh manusia. Dia memberikan kepada dunia apa yang mungkin terjadi dengan umat manusia ketika apa? Dipersatukan oleh iman dengan keilahian. Jadi, kalau kita bisa mempunyai keilahian Yesus mengendap dan bersatu dengan kemanusiaan kita, kita bisa mempunyai karakter Yesus. Ya? Ya. Anak Allah yang tunggal mengambil sifat kemanusiaan
dan membangun salibnya antara bumi dan surga. Melalui salib, manusia tertarik kepada Tuhan, dan Tuhan kepada manusia. Keadilan bergerak dari posisinya yang tinggi dan mengerikan. Keadilan dari mana? Dari surga. Bergerak. Bergerak menuju kepada dunia. Bergerak kepada. Dan penghuni surga, pasukan kekudusan, mendekat ke salib, membungkuk dengan hormat, karena di salib keadilan dipuaskan. Karena mereka lihat keadilan. Bagaimana keadilan dipuaskan? Ada yang sudah membayar upah dosa. Ada yang membayar upah dosa. Karena itu keadilan. Hukum Tuhan bilang, upah dosa adalah maut. Dan juga kesengsaraan. Yesus itu sudah sengsara, Yesus juga sudah mati. Itulah, dan waktu surga sudah lihat bahwa keadilan sudah dilaksanakan. Mereka membungkuk. Dan membungkuk dengan hormat. Karena di salib keadilan dipuaskan. Melalui salib, orang berdosa diambil dari kubu dosa, dari konfederasi kejahatan, dan pada setiap pendekatan ke salib, hatinya mengalah, dan dalam penyesalan ia menangis. Dosa-dosaku yang menyalibkan anak Allah. Di kayu salib, dia meninggalkan dosa-dosanya, dan melalui kasih karunia Kristus, karakternya diubah. Karakter diubah melalui kasih karunia Kristus. Inilah mercy. Jadi kalau kita pergi ke salib, kita lihat mercy, kita lihat kasih karunia dari Bapa. Di situ apa yang terjadi kepada kita? Karakter kita diubah. Supaya apa? Supaya keilahian dari Kristus bisa bergabung dengan kemanusiaan kita. Penebus membangkitkan orang berdosa dari debu dan menempatkannya di bawah bimbingan Roh Kudus. Ketika orang berdosa memandang Sang Penebus, ia menemukan harapan, jaminan, dan sukacita. Iman memegang Kristus dalam kasih. Iman bekerja dengan cinta dan menyucikan jiwa. Alright. Kristus adalah teladan kita. Dia menempatkan dirinya sebagai kepala keluarga manusia untuk menyelesaikan satu pekerjaan yang penting yang tidak dipahami manusia. Karena mereka tidak menyadari hak istimewa dan kemungkinan di hadapan mereka sebagai anggota keluarga manusia Allah. Mereka bilang, bagaimana kita bisa menjadi? Bagaimana kita bisa menjadi? Bagaimana kita harus mempekerjakan ini supaya kita nanti bisa menjadi keluarga kemanusiaan Allah. Kita dapat memahami subjek pekerjaan Kristus. Tujuannya adalah untuk mendamaikan hak istimewa keadilan dan belas kasihan dan membiarkan masing-masing berdiri terpisah dalam martabatnya. Namun disatukan. Jadi keadilan dan kemurahan itu terpisah, tetapi tetap satu. Kemurahannya bukanlah kelemahan, Kemurahan bukanlah kelemahan, tetapi kekuatan yang mengerikan untuk menghukum dosa, karena itu adalah dosa. Namun kekuatan untuk menarik cinta kemanusiaan. Melalui Kristus, keadilan dimampukan untuk mengampuni tanpa mengorbankan satu titik pun dari kekudusan yang agung. Jadi bisa mengampunkan, tapi tidak mengorbankan prinsip kebenaran dari hukum Tuhan. Oke. Ada. Alright. Lihatlah tulisan yang tertulis di atas salib. Tuhan mengaturnya. Apa yang tertulis di atas kayu salib? Apa yang tertulis di atas kayu salib?
kita selalu baca kalau lihat itu Tuhan Yesus disalib, dia punya tulisan di atasnya apa? Indri. Ya, Indri. Isa Nasrani, Raja Israel. Ya, Isa Nasrani, Raja Israel. Tapi Indri itu juga Yesus Nazaranus Rex Idaeorum. Nah, itu bahasa Latinnya. Oke, di atas kayu salib ditulis apa? Yesus Nazaranus Rex Idaeorum. Right? The Lord arranged it. Tuhan mengaturnya. Ditulis dalam bahasa Ibrani, Yunani, dan Latin. Ini bahasa Ibrani, ini Yunani, ini bahasa Latin. Oke? Itu adalah panggilan untuk semua. Yahudi dan bukan Yahudi, orang barbar dan Skit, ikatan dan bebas, tanpa harapan, tak berdaya dan binasa untuk datang. Kristus telah menghasilkan kekuatan setan. Dia memegang pilar-pilar kerajaan setan dan melewati konflik menghancurkan yang memiliki kekuatan maut. Suatu jalan sekarang dibuka di mana belas kasih dan kebenaran dapat bertemu bersama. Right? Dapat bertemu bersama. Dan kebenaran dan kedamaian saling mencium. Oke? Alright. Oke. Kita ingat. Ini jadi kita bisa lihat bahwa kebenaran dan keadilan itu berada di kayu salib. Right? Karena di kayu salib itu keadilannya adalah Yesus harus mati. Membayar upah dosa. Keadilannya adalah kemurahannya adalah supaya kita tidak perlu mati kekal, mati kematian kekal. Itu adalah kemurahannya. Jadi Tuhan Yesus mati untuk kita supaya kita tidak usah mati kematian kekal. Right? Oke. Itu di kayu salib. Pertanyaan saya sekarang ada ini gambar dari gambar dari Ka'bah ya. Ini di courtyard. Courtyard ada altar of burnt offering, laver, lalu holy place, right? Lalu ada tirai. Di sini sebenarnya ada tirai juga ya. Ini holy place, lalu ini most holy place, right? Bilik yang maha suci. Oke, jadi yang kita pelajari bahwa di kayu salib kelihatan kebenaran bertemu dengan kemurahan. Right? Apakah itu bisa kita lihat di Ka'bah? Oke, pertanyaannya di Ka'bah itu di mana kebenaran bertemu dengan keadilan? Coba lihat di Ka'bah di mana? Di Ka'bah di mana kebenaran bertemu dengan keadilan? Jadi lihat ini lambang-lambangnya dari mana? Coba lihat lambang-lambang dari Ka'bah. Di mana keadilan bertemu dengan kemurahan di Ka'bah. Ada yang boleh menjawab di mana? Di mana keadilan bertemu dengan keadilan bertemu dengan kemurahan di dalam Ka'bah. Karena kita tahu bahwa Yesus itu mati dan kematiannya itu kita bisa lihat semua di dalam Ka'bah, dalam perumpamaan service yang terjadi di dalam Ka'bah. Oke, pertanyaan saya, ada yang mau bantu? Coba ada yang bantu di dalam Ka'bah di mana kelihatan kemurahan bertemu dengan keadilan? Ya, dari ini Ka'bah ya. Ini Ka'bah. Di mana kemurahan bertemu dengan keadilan? Ada yang mau jawab?
Gimana? Ali dan Lucy, saya lihat itu tadi sudah mau jawab. Ali atau Di Lucy? meja bakaran di bilik suci, Taraf. Di meja bakaran di bilik yang suci. Maksudnya Nah, ini the altar of incense. Altar of incense. Altar of incense. Oke. Altar of incense. Oke, tolong jelaskan bagaimana Ali bisa lihat itu. Kebenaran dan keadilan bertemu di altar of incense. Gimana? Darah yang sudah dikorbankan, darah yang dilambangkan dari domba, darah Kristus, dipercikkan di meja sembahan tersebut. Betul, ya betul di situ, ya. Terus? Jadi sehingga darah tersebut menghubungkan dari bilik suci ke bilik maha suci di mana Tuhan berada. Oke, jadi ini adalah karena ini persis di depan dari tempat di mana Allah Bapa duduk, ya. Jadi istilahnya ini adalah di depan tahta dari Bapa, ya, begitu ya. Ya. Bisa juga sih kita lihat itu, bisa juga. Tapi ada juga yang lebih jelas lagi. Ada yang lebih jelas itu saya tadinya tidak lihat itu. Oke, ada yang lebih jelas lagi di mana? Di mana kemurahan bertemu dengan hukum? Di mana kemurahan bertemu dengan hukum? Ada yang mau jawab? Di Ka'bah ya. Ini kita lihat ini. Lihat ini Ka'bah. Ini Ka'bah, ada lambang di Ka'bah. Yang kita sudah tahu bahwa waktu Yesus di kayu salib. Yesus di kayu salib itu kebenaran bertemu dengan kemurahan, betul. Kayu salib itu dilambangkan di mana itu? Di Ka'bah. Kalau di Ka'bah, kayu salib itu dilambangkan di mana? Di courtyard ya, Kak. Courtyard, betul. Pembakaran di courtyard. Betul, ini courtyard ya, di mana? Jadi mana? Mezbah kebakaran. Oke. Ya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa kebenaran bertemu dengan kemurahan, ya. Karena Yesus mati di situ, domba mati di situ supaya orang yang minta ampun dosanya sudah meletakkan tangannya di atas kepala domba, dia tidak perlu mati. Tetapi dombanya yang mati. Right? Jadi kita bisa lihat di sini kebenaran dan kemurahan bertemu di atas mezbah kebakaran. Ada tempat lain lagi? Ada tempat lain lagi? Di mana hukum Tuhan? Di mana hukum Tuhan? Di dalam Ka'bah di mana hukum Tuhan? Di bilik yang maha suci. Oke, di bilik yang maha suci ada hukum Tuhan. Oke, ini hukum Tuhan ini sebenarnya ini saya taruh di luar, tapi sebenarnya di dalam mana dia? Di bilik yang maha suci. Oke, di mana tepatnya di bilik maha suci? Oh, Tabut perjanjian. Iya, di dalam atau di atas atau di samping? Di dalam. Di dalam. Oke, kalau di dalam tabut berarti itu di bawah apa dia? Apa yang di atas tabut? Seat. The mercy seat. The mercy seat. Ya. Jadi mercy mempunyai dasarnya apa? Apakah dari dasar dari mercy? Mercy di atas, apa dasarnya? Mercy Hukum. tahta. Di dasar dari mercy apa? Hukum. Hukum Tuhan. Mercy di atas, dasarnya adalah hukum. Alright? Mercy di atas. Jadi memang kita bisa lihat di sini, saya bisa juga lihat di sini. Tapi yang hebat sekali juga, yang sangat jelas adalah hukum Tuhan adalah dasar
dari mercy seat-nya. Oke, alright. Kita baca. Above, di atas kursi rahmat Allah Shekinah, manifestasi dari hadirat ilahi, dan dari antara kerubim, di antara kerubim ini ya, di antara dua kerubim. Tuhan mengumumkan kehendaknya. Pesan-pesan ilahi kadang-kadang disampaikan kepada imam besar dengan suara dari awan. Terkadang cahaya menimpa malaikat di sebelah kanan untuk menandakan persetujuan atau penerimaan, atau bayangan atau awan bersandar kepada yang di sebelah kiri untuk mengungkapkan ketidaksetujuan atau penolakan. Ya. Hukum Allah yang diabadikan di dalam bahtera adalah aturan besar tentang kebenaran dan penghakiman. Hukum itu menyatakan kematian bagi pelanggar. Tetapi di atas hukum itu ada kursi belas kasihan, yang di atasnya hadirat Allah dinyatakan. Dan dari situ berdasarkan penebusan, pengampunan diberikan kepada orang berdosa yang bertobat. Demikianlah dalam karya Kristus untuk penebusan kita, yang dilambangkan dengan pelayanan tempat kudus. Pelayanan tempat kudus. Right? In the sanctuary. Sebenarnya pelayanan di dalam Ka'bah. Right? Belas kasihan dan kebenaran bertemu bersama. Kebenaran dan kedamaian telah saling mencium. Right? Di sini. Jadi apakah kita bisa lihat kebenaran dan kasih bertemu di mezbah korban bakaran? Bisa kita lihat ya. Tapi kita juga bisa lihat karena itu mercy seat. Mercy seat itu posisinya di atas hukum. Bukan arti mercy itu di atas hukum ya, tetapi hukum adalah dasar dari mercy. Ya. Hukum itu adalah dasar dari mercy. Alright. Oke, ada pertanyaan? Bisa lihat? Alright, jadi kita bisa lihat ini dari Ka'bah ya. Dari sanctuary message. Nanti kita akan ulang lagi ini di waktu kita belajar lagi tentang sanctuary. Oke, kita banyak belajar sekarang baca kutipan-kutipan Nyonya White ya. Saya hanya mau bilang saja supaya jangan kalian itu sebenarnya bisa. Kalian bisa baca sendiri, tetapi nggak apa-apa. Saya sudah kumpulkan ini supaya kita baca sekarang. Ya. Jangan takut kalau ada mau kasih pendapat ya. Alright. Dalam pembukaan kontroversi besar, setan telah menyatakan bahwa hukum Allah tidak dapat dipatuhi. Jadi hukum dia bilang bahwa hukum Allah tidak bisa dipatuhi. Hukum Allah itu sebenarnya adalah fondasi dari karakternya. Jadi yang dia serang sebenarnya siapa? Karakter dari Tuhan. Yang diserang adalah karakter dari Tuhan. Dia bilang Tuhan punya hukum itu tidak bisa diikuti, tidak bisa dipatuhi. Yang dia serang adalah karakter Tuhan. Bahwa keadilan tidak konsisten dengan belas kasihan. Ya, dia bilang keadilan tidak konsisten dengan belas kasihan. Dan bahwa jika hukum dilanggar, mustahil bagi orang berdosa untuk diampuni. Setiap dosa harus memenuhi hukumannya. Inilah desakan setan. Dan jika Allah harus menjatuhkan hukuman dosa, ia tidak akan menjadi Allah yang benar dan adil. Ketika manusia melanggar hukum Allah dan menentang kehendaknya, setan bersukaria. Terbukti katanya bahwa hukum tidak dapat dipatuhi. Manusia tidak bisa dimaafkan. Karena dia setelah pemberontakannya telah diusir dari surga. Setan menuntut bahwa umat manusia harus selamanya dijauhkan dari perkenan Allah. Tuhan tidak bisa adil. Dia menesak namun menunjukkan belas kasihannya kepada orang berdosa. Setiap kali Tuhan mau menuntut, ini adalah anakku. Ya.
Salah satu yang kita bisa lihat yang jelas sekali bagaimana waktu Musa sudah akhirnya mati di padang belantara. Apa terjadi waktu Musa mati di padang belantara? Apakah sarang setan bilang, ini sekarang saya punya. Musa ini adalah milik saya sekarang. Musa sudah berdosa. Dia tadinya disuruh berbicara kepada batu itu, justru dia pukul. Dia pukulnya dengan marah. Right? Dan dia mengambil kredit untuk membawa keluar orang-orang Israel dari Mesir. Dia yang ambil kredit, padahal sebenarnya kredit itu hanya bisa diberikan kepada Tuhan. Dan untuk itu dia harus mati di padang belantara. Dan akhirnya dia dikubur. Nyonya White bilang, sebelum dia punya badan mulai busuk, istilahnya sebelum 3 hari, siapa yang turun dari surga untuk menuntut dia punya badan? Dia untuk membangkitkan dia. Siapa yang datang? Yesus sendiri. Itu kita baca di buku Yakobus ya. Yakobus 1 ayat 9 kalau nggak salah. Yesus sendiri, Michael sendiri yang datang. Dan siapa yang menentang? Siapa yang menentang? Yang mau berkelahi dengan setan sendiri. Yang bilang, ini saya punya sekarang. Tapi Michael bilang, the Lord rebukes you. Ini dia. Sekarang ini saya punya. Jadi setan itu selalu klaim bahwa manusia itu sebenarnya tidak boleh mendapatkan kemurahannya. Karena dia bilang keadilan Tuhan itu sebenarnya dia mengalami dan akhirnya dia ditendang keluar dari surga. Dia diusir dari surga dan apa? Apa terjadi? Dan dia jadi apa? Jadi dia bilang semua orang tidak boleh menerima apa? Belas kasihan. Karena saya juga tidak dapat belas kasihan. Right? Saya juga tidak dapat belas kasihan. Jadi dia bilang, dia klaim, dia tuntut badannya Musa. Tetapi Tuhan Yesus sendiri datang dari surga. Pada zaman Kristus, para pemimpin agama telah begitu lama menyajikan ide-ide manusia ke hadapan orang-orang. Sehingga pengajaran Kristus dalam segala hal bertentangan dengan teori dan praktik mereka. Khotbahnya di atas gunung benar-benar bertentangan dengan doktrin para ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang benar. Orang-orang Farisi. Ya. Alright. Mereka telah begitu keliru menggambarkan Tuhan sehingga dia dipandang sebagai hakim yang keras. Jadi waktu zaman dulu dibilang bahwa Tuhan Yesus itu Allah Bapa itu adalah hakim yang keras, right? Ya, tidak digambarkan sebagai Bapa yang mempunyai kemurahan. Right? Karakternya adalah tentang kekerasan, right? Tentang kekerasan. Mereka telah begitu keliru menggambarkan Tuhan sehingga dia dipandang sebagai hakim yang keras. Mereka menyampaikan kepada orang-orang prinsip dan tradisi yang tidak ada habisnya sebagai kelanjutan dari Tuhan. Ketika mereka tidak memiliki beginilah firman Tuhan untuk otoritas mereka. Meskipun mereka mengaku mengenal dan menyembah Allah yang benar dan hidup, mereka sepenuhnya salah menggambarkan dia dan karakter Allah sebagaimana diwakili oleh putranya adalah sebagai subjek asli. Hadiah baru bagi dunia. Kristus melakukan segala upaya untuk menyapu kesalahan representasi setan. Jadi sekarang Tuhan Yesus datang dari surga untuk apa? Untuk bilang bahwa kamu punya pandangan tentang Bapa di surga itu salah. Right? Dia itu bukan Bapa yang hanya mau menuntut kekerasan bagi mereka yang berdosa. Right? Ya. Ini
bukan inilah artinya keadilan. Jadi dia mau menggambarkan bahwa Bapa itu adalah Bapa yang punya kemurahan, right? Kemurahan. Mereka sepenuhnya salah menggambarkan dia dan karakter Allah, sebagaimana diwakili oleh putranya adalah sebagai subjek asli. Hadiah baru bagi dunia. Kristus melakukan segala upaya untuk menyapu kesalahan representasi setan, sehingga kepercayaannya manusia akan kasih Allah dapat dipulihkan. Dia mengajar manusia untuk memanggil penguasa tertinggi alam semesta dengan nama baru. Right? Dia bilang, sekarang kalau kamu berdoa apa? Bapa kami, our Father. Ya. Sekarang ya jangan merasakan bahwa dia itu hakim dari penuntut dari hukum. Right? Tapi kamu harus memanggil dia Bapa kami. Nama ini menandakan hubungan sejatinya dengan kita. Dan kita diucapkan dengan tulus oleh bibir manusia. Itu adalah musik di telinga Tuhan. Kristus menuntun kita ke tahta Allah dengan cara yang baru dan hidup. Untuk menghadirkannya kepada kita dalam kasih ayahnya. Dan kasih orang tuanya. Right? Jadi dia punya ini adalah, jadi orang tua punya, dia ini menggambarkan kasih orang tua kepada anak. Ya. Jadi dia ini menggambarkan, kalau karena kita ini harus memandang kepada Bapa sebagai Bapa. Karena Bapa itu adalah, istilahnya Bapa adalah orang tua. Jadi cinta dari orang tua harus berdasarkan apa? Jadi cinta dari orang tua harus berdasarkan hukum dari karakter Kristus juga. Dan kadang-kadang kita bilang harus selalu mengampuni. Tapi kita lupa bahwa karakter Allah Bapa itu juga tidak bisa clear the guilty, tidak bisa membebaskan mereka yang guilty sampai generasi ketiga dan keempat. Allah Bapa itu punya karakter murah hati, panjang sabar, tetapi juga tidak bisa clear the guilty, right? Okay. Siapa yang ada di pihak Tuhan? Dia menjangkau dengan lengan manusianya yang panjang, yang merangkul umat manusia dan menderita sementara dengan lengan ilahinya. Ia menggenggam tahta yang tak terbatas. Tuhan membantu kita, saudara-saudara, agar kita dapat memahami kebaikan, belas kasihan, dan kasih Juru Selamat kita. Mari kita bergegas untuk keluar dari kefarisian kita. Mari kita mencari Tuhan dengan sepenuh hati. Saudara-saudara yang melayani, apakah Anda siap untuk pergi keluar dan membangunkan orang-orang akan tanggung jawab mereka yang khusus? Apakah Anda siap untuk pergi ketika di mana Daud pergi? Dia bertanya kepada Tuhan, apakah dia harus berperang dengan orang-orang Filistin? Dan Tuhan mengatakan kepadanya bahwa ketika ia mendengar suara yang terjadi di puncak pohon mulberry, dia harus pergi berperang, karena dia akan bersama dengan Daud untuk memukul tentara orang Filistin. Jadi seharusnya ini harus pengalaman Anda. Right? Kita tidak boleh mempunyai sifat-sifat Farisi. Sifat Farisi itu apa? Harus mengikuti hukum. Right? Selalu harus mengikuti hukum. Dan semua orang punya hukum itu lebih besar daripada kemurahan. Tidak memakai kemurahan. Right? Phariseeism. Phariseeism itu dalam bahasa yang dipakai oleh Nyonya White juga adalah sikap dari
adalah salah satu sikap dari Jehu. Oke, sikap Jehu itu apa? Ngotot sekali. Ngotot sekali mau mengikuti hukum. Ngotot mengikuti hukum. Sangat keras mengikuti hukum. Tidak melihatkan belas kasihan. Ini yang Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena orang-orang Farisi di zamannya Kristus itu memberikan pandangan tentang Bapa. Farisi bahwa hukuman itu keras. Oke, saya punya pertanyaan, apakah di zaman sekarang kita bisa lihat itu? Apakah yang sekarang diajar sebenarnya? Apakah yang sekarang diajar di gereja-gereja? Apakah yang sekarang diajar di gereja-gereja tentang hukum dan belas kasihan? Apakah yang ditekankan? Yang ditekankan kalau saudara-saudara, kalau kita ingat waktu kita selalu dengar-dengar khotbah, apa yang selalu ditekankan di gereja? Apakah ditekankan penurutan hukum atau belah kasihan Yesus? Penurutan hukum, brother. Jadi kita harus Allah itu berperaturan, jadi kita harus punya peraturan juga harus gitu. Ya. Tetapi juga sebenarnya kalau kita lihat, saya mau tanya Brother Sudung, ingat waktu dulu masih bergereja, apakah dia punya khotbah banyak tentang penurutan hukum supaya kita bisa mencapai perfection in Christ, begitu? Apakah sering kita dengar itu? Ataukah? Iya, brother, sering sekali kita dengar, tapi tidak ada belas kasihan. Karena apa? Kalau di gereja kita komite juga, ya kita berkelahi, jadi artinya tidak ada kasih juga. Makanya heran juga, brother. Jadi di lain pihak kita harus nurut hukum, tetapi tidak ada belas kasihan, tidak ada kasih, artinya begitu. Jadi memang bertentangan sekali. Karena apa? Mungkin tidak sinkron lah antara apa yang dikhotbahkan dengan apa yang firman Tuhan katakan, brother. Iya. Kalau kasih ya gimana kalau apa? Kalau di gereja saya, Oke, brother Adiat. Lebih banyak ditekankan kasih Tuhan, ya, kasih karunia, tapi kurangnya penurutan. Kurang ditekankan penurutan. Betul. Kalau kita ya di gereja-gereja, kalau saya lihat gereja-gereja di Amerika sini, jarang sekali khotbah-khotbah tentang penurutan. Yang selalu adalah kasih, adalah mercy, adalah relationship. Kita harus mempunyai apa? Relationship. Nah, bukan penurutan. Karena dibilang Tuhan Yesus itu mau kita, dia penuh dengan belas kasihan. Dan apa yang selalu kita dengar kalau masuk di gereja? Salah satu yang paling sering didengar kalau kita masuk gereja. God is good all the time. Lalu apa jawabannya? All the time. God is good. Itu apa itu? Apakah itu menekankan penurutan kepada hukum? Tidak. Mm-hmm. Only safe and safety. Peace and safety. Peace and safety. Tuhan Yesus itu murah hati, panjang sabar. Jangan takut, kita akan tetap nanti disucikan dalam sekejap. Jadi berusaha sebesar-besarnya nanti dia akan menyucikan kita dengan sekejap. Itu adalah
peace and safety. Ya. Ya. Jadi apa? Ada dua macam. Dua-duanya itu setan punya daya upaya. Satu bilang apa? Satu pihak setan bilang dia mengajar Phariseeism. Orang Farisi punya agama Farisi apa? Tuhan Allah Bapa itu hanya mementingkan hukum saja. Yang penting penurutan kepada hukum, tidak ada belas kasihan. Itu setan punya tuduhan. Ya. Setan dia punya deception juga. Tetapi on the other hand, di tangan yang lain, orang-orang sekarang percaya bahwa Tuhan itu hanya penuh kemurahan. Jadi kita tidak perlu mengikuti hukum. Yang penting kita percaya, just believe. Kita hanya perlu percaya saja. Alright? Okay. Alright. Brother, ada sedikit apa? Ini challenge saja saya lihat di kita. Artinya begini, brother. Jadi orang pun bertindak adil. Mungkin kesalahan seseorang nanti dibilang nggak ada kasih ataupun nggak ada belas kasihan, ya kan? Yeah. Nanti orang bertindak berbelas kasihan, kamu juga tidak adil karena kita selalu mendengarkan di gereja begini. Kamu kan punya anak, Pak Sudung. Coba umpamanya apa perbedaan anakmu dengan istilahnya binatang peliharaan. Kalau umpamanya binatang peliharaanmu umpamanya, maaf kata, buang kotoran di sana sini, kamu kan akan usir anjing itu. Tapi kalau anakmu kan nggak kamu usir katanya. Jadi artinya apapun yang anak bikin, ya itu kan anak kita, seperti itu berarti. Jadi memang mau jawab A atau B, ya itulah pintarnya setan itu kan. Nah sekarang bagaimana kita bertindak dalam hidup kita? Karena kalau kita lakukan juga A dan B, nanti dibilang, waduh, kamu ini lemah, ya kan? Kamu ini ya, maaf kata brother, karena saya bekerja di sumber daya manusia, jadi kadang-kadang kalau kita bilang, oh ini berdasarkan aturan umpamanya. Yeah. Tapi Pak Sudung, bagaimana kalau begini ya? Jadi artinya orang mengambil kredit ataupun mengambil keuntungan dari apa yang kita lakukan dan biasanya menuduh kita, kan brother gitu. Jadi akhirnya apa? Udahlah. Bagaimana kita challenge ini, brother? Kalau sorry ya, saya selalu bertanya dan juga bagaimana mensinkronkannya dalam hidup kita, karena ini kan nasihat Yesus bagi kita. Jadi memang kalau kita lihat Yesus, saya juga berpikir, brother, sorry agak panjang sedikit. Begini, sekiranya Yesus tidak datang tanpa keilahiannya, ya, bagaimana? Apakah memang bisa bertindak seperti dia berserah diri kepada Bapaknya, kan begitu ya brother ya. Artinya itulah sebabnya banyak juga orang mengatakan kepada kita, kalau kita katakan kita harus ikut teladan Yesus, kan kamu kan nggak Yesus. Nah itu hanya Yesuslah yang mempunyai seperti itu. Kamu kan tidak, Pak Sudung, umpamanya seperti itu. Artinya ini challenge aja. Artinya bagaimana kita, kalau demikian, bagaimana kita mau hidupkan teladan Yesus ini dalam hidup kita. Karena memang saya sudah bilang selalu juga, brother, sama ini dengan COVID ini. Apapun pertanyaan kita di COVID ini, pasti kita tidak ada jawaban hari ini. Karena contohnya lah, ini penularannya lewat droplet. Tapi sekarang bisa juga rupanya lewat udara, yang partikel kecilnya. Akan gitu, brother. Jadi, I don't know. Jadi kita sekarang jadi istilahnya, mohon maaf, kita jadi sepertinya agak kebingungan, brother. Jadi bagaimana kita supaya tidak kebingungan, ya kita ikut firman Tuhan. Tapi bagaimana juga firman Tuhan ini firm dalam hidup kita, ini pun perlu kita perlu kita ya minta kuasa Tuhan lah. Itu maksud saya, brother. Jadi challenge saja, brother. Terima kasih. Jadi yang kalau kita bisa lihat, terima kasih ya, dia punya ini pertanyaan dari Brother Sudung. Jadi bagaimana kita itu memberikan contoh, mempunyai karakter Yesus dengan memberikan kemurahan, tetapi juga harus ada mengikuti hukum.
sebenarnya gampang dibilang tapi susah diikuti. Right? Gampang dibilang enggak, ya istilahnya ya. Gampang mau mengampuni orang atau menuduh orang, lalu dikasih seimbang kemurahan dengan kebenaran, right? Kemurahan dan kebenaran. Tapi karakter Yesus itu bukan sesuatu yang kita bisa. Apakah kita bisa dengan daya upaya kita mendapatkan karakter Yesus? Tidak bisa. Tuhan Yesus itu akan memberikan kita, Dia yang mengubah kita. Dia yang mengubah kita. Kita mau dengan percaya. Tetapi Dia yang mengubah kita, akhirnya keilahiannya bisa bersatu dengan kemanusiaan kita. Sampai akhirnya kita bisa mempunyai kemurahan dan keadilan. Right? Ya. Yang penting juga kita bisa lihat bahwa kemurahan itu mempunyai dasar di dalam keadilan. Karena mercy seat itu duduk di atas hukum. Ya, mercy duduk di atas hukum. Jadi hukum itu adalah dasar dari kemurahan. Apakah gampang ini dipraktekkan? Apakah gampang dipraktekkan? Untuk manusia itu tidak gampang dipraktikkan. Tidak gampang dipraktekkan. Right? Yang bisa mengubah kita punya karakter hanya dengan iman, Roh Suci, melalui dengan kuasa Yesus bisa imbued itu seperti mengendapkan, ya, keilahian Kristus di dalam kemanusiaan kita. Ya. Jadi jawabannya kepada balas sulung memang susah ya sinkronisnya itu, tetapi satu kali kelak kita bisa, right? Karena pelan-pelan kita punya perubahan terjadi, right? Di mana kita bisa akhirnya mempunyai karakter Yesus. Dan karakter Yesus itu sama dengan karakter Bapa. Dan karakter Bapa adalah mempunyai belas kasihan, tetapi tidak bisa membebaskan mereka daripada guilt. Jadi orang yang berdosa tidak bisa dibebaskan sampai 3 atau 4 generasi kalau mereka tidak mau minta ampun. Tetapi bagi yang mereka minta ampun, Dia memberikan belas kasihan kepada mereka. Alright. Jadi gimana? Susah juga ya mau jawaban, memberikan jawabannya. Tetapi harus lihat dari dasar dari karakter Yesus. Alright. Oke. Alright. Terima kasih, brother. Iya. Jadi yang kita lihat, yang saya sudah bilang itu, kita lihat bahwa orang-orang yang selalu menekankan hukum diibaratkan dengan orang-orang Farisi. Karena mereka punya hidup hanya bilang harus ikut-ikut tradisi dan hukum Allah. Right? Oke, dan kita lihat ini adalah sifat dari Yehu. Sifat dari Jehu. Oke? Kita sudah pernah baca ini dulu. Sifat dari Jehu adalah orang-orang yang mempunyai yang keras seperti orang-orang Farisi yang tidak punya belas kasihan. Hanya mau menekankan hukum saja. Right? Manusia mempelajari pelajaran bahwa roh yang dimanifestasikan oleh Yehu tidak akan pernah mengikati hati bersama. Tidak aman bagi kita untuk mengikat kepentingan kita dengan agama Yehu. Wah, itu sedangkan Yehu mempunyai agama. Oke, agama apa ini agama Yehu? Ya, Jehu religion. Religion ini mempunyai spirit seperti Jehu. Oke, ada yang ingat siapa Yehu itu? Siapa yang ingat siapa ini? Siapa itu Yehu?
Oke, dari Alkitab, siapakah Yehu itu? Ada yang mau jawab? Yang raja yang membunuh Isabel ya, dan menggulingkan Ahab ya. Ya. Jadi apakah yang diperintahkan oleh Nabi Elia? Apakah yang diperintahkan oleh Nabi Elia? Bahwa Yehu itu harus membalas kekejian dan dosa-dosa dari Ahab dan Jezebel, right? Tetapi apa yang Jehu buat? Jehu membantai seluruh keluarga dari Ahab dan Jezebel dengan kekejaman. Kejamnya bukan main. Jadi dia itu menjalani pekerjaan Tuhan, tetapi dengan keji. Ya, dengan keji. Ya, apa yang terjadi? Kalau ada yang ingat, apa yang Jehu buat? Coba pikir dulu. Apa ingat dia punya cerita? Apa yang Jehu buat? Dia penggal semua keluarga dari itu, terus keluarga dari Ahab, terus apa yang dia buat? Dia kasih masuk dalam keranjang, terus dibawa, dikasih tonton kepada semua orang. Right? Dengan keji. Jadi dia mengerjakan, apakah Tuhan memberikan pekerjaan untuk dia? Iya, tapi apakah dia punya spirit yang dia mengerjakan pekerjaan Tuhan? Spirit dari Jehu dengan kekerasan. Right? Dia bilang dia mau mengikuti ketentuan Tuhan, tapi dia mengikutinya dengan kekerasan. Ini spiritnya. Karena ini akan menghasilkan kesedihan hati pada pekerja sejati Tuhan. Allah belum memberikan kepada hambanya pekerjaan untuk menghukum mereka yang tidak mau menghidangkan peringatan dan tegurannya. Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati, itu akan menyebabkan agen manusia untuk melihat cacat karakternya sendiri. Apakah kita ini harus bekerja sebagai Jehu, merubah karakter orang lain? Siapa yang merubah karakter orang lain? Roh Kudus. Roh Kudus. Istilahnya bukan Jehu, tapi orang yang mau merubah karakter orang lain itu adalah seperti ibaratnya adalah mempunyai spirit dari Yehu. Mau mengerjakan pekerjaan dari Roh Suci. Sebenarnya Roh Suci punya pekerjaan itu. Right? Ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati, itu akan menyebabkan manusia untuk melihat cacat karakternya sendiri, untuk mengasihani kelemahan orang lain, untuk mengampuni saat ia ingin diampuni. Dia akan menyedihkan. Dia akan mengasihani, sopan seperti Kristus. Right? Ada banyak yang agamanya terdiri dari kegiatan. Istilahnya selalu harus sibuk, kelihatan sibuk seperti orang Farisi, harus berbuat ini, berbuat itu, segala macam harus dikerjakan. Mereka ingin terlibat dan mendapat pujian karena melakukan sesuatu. Beberapa pekerjaan besar sementara rahmat kecil yang membentukkan karakter Kristen yang indah sepenuhnya diabaikan. Layanan yang sibuk dan layanan yang tetap harus sibuk, yang memberi kesan bahwa seseorang melakukan pekerjaan yang luar biasa tidak dapat diterima oleh Allah. Istilahnya kita ini harus kelihatan bahwa kita sibuk kerja buat Tuhan. Ini karakter siapa ini? Karakter orang Farisi dan karakter dari Yehu. Right? Inilah roh Yehu yang mengatakan, mari lihat semangatku untuk Tuhan. Mari lihat semangatku. Oh, inilah apa yang sekarang sudah saya perbuat untuk Tuhan. Ini memuaskan bagi diri sendiri. Itu memberi makan perasaan puas diri sendiri. Tetapi sementara itu jiwa mungkin ternodai dengan titik wabah keegoisan yang tidak dikendali dan tidak terkendali. Right? Ini adalah problema dari spirit dari Yehu yang selalu mau
merubah orang punya perbuatan dan orang punya karakter. Sedangkan kita sendiri tidak bisa merubah karakter kita tanpa iman dan kepenuhan Roh Suci. Bagaimana kita bisa merubah karakter orang lain? Right? Iya, dari situ. Jadi ingat ya, Farisi itu, agama dari Farisi adalah mereka itu selalu mementingkan penurutan kepada tradisi dan hukum. Yang sama sebenarnya dengan agama dari Yehu, yang mau seperti selalu sibuk dan kelihatan mau mencari kredit bahwa dia itu menjalankan sesuatu, right? Tetapi menjalankannya dengan spirit kekejian, right? Oke. Ada pertanyaan? Pertanyaan sampai sini? Hanya pernyataan aja, brother. Jadi ini tepat sekali dengan kita saat ini, brother. Saya rasakan juga ini. Jadi mudah-mudahan ini templakan juga bagi diri saya pribadi, luar biasa ini. Jadi kita mau ingin tampil, mau ingin berbuat ini dan itu, ternyata ya simple saja, brother, bahwa kita punya pekerjaan Tuhan dan Roh Kudus yang harus merubah, ya kan? Iya. Jadi banyak juga kita melakukan ini dan itu, kita pikir bahwa orang itu biarlah berubah. Itu memang harapan kita, tetapi kadang-kadang kita memaksakan orang lain berubah. Kalau tidak berubah, tidak sesuai dengan kita, tinggalkan, kan gitu, brother. Yeah. Jadi ya mudah-mudahan kita nggak seperti Farisi dan Jehu lah. Terima kasih. Yeah. Oke, brother. Iya, saya hanya mau kasih lihat bahwa di zaman Yesus, Tuhan Yesus datang untuk mengoreksi ya, kesalahan dari orang-orang Yahudi pada zamannya Tuhan Yesus itu. Adalah mereka yang menganggap bahwa Allah itu, Allah Bapa, adalah hakim yang tidak adil. Ya, hakim yang tidak adil. Hakim yang keras dan tidak adil. Mereka itu tidak mau melihat belas kasihan dan panjang sabar dari Allah Bapa. Right? Dan ini yang Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Pada waktu dia datang pertama kali. Dan pada waktu itu dia harus melawan kepada orang-orang Farisi. Dan orang-orang Farisi itu adalah mempunyai spirit dari Jehu. Dan bukan saja pada zaman Tuhan Yesus datang pertama kali. Tetapi kita bisa lihat ini di Israel modern, istilahnya di zaman kita sekarang, right? Bahwa orang, bukan hanya kita bisa lihat, tidak perlu saja kita lihat di gereja, tetapi di present truth. Present truth, ada apa di present truth? Apakah di present truth banyak sikap Farisi dan Jehu spirit? Kalau tidak mengikuti kebenaran yang sudah diajar, tidak dianggap present truth. Apakah kita bisa lihat itu? Banyak sekali ya. Banyak sekali. Kalau tidak mengikuti aliran dari satu present truth, kita bisa lihat ada di present truth itu banyak aliran-aliran. Di present truth ada banyak aliran A atau aliran B atau aliran C. Kalau aliran A itu istilahnya seperti bagi mereka yang percaya Father and Son. Lalu aliran B itu percaya kepada prophecy. Aliran C, righteousness by faith. Dan bilang hanya itulah jalannya ke surga. Kalau mau ngikuti ajaran-ajaran yang lain atau mau belajar sendiri, itu sudah Itu sudah sesat. Kenapa? Karena mempunyai spirit dari Jehu. Right? Spirit dari Jehu. Spirit dari Jehu itu
mau mengoreksi orang lain, padahal pekerjaan mengoreksi orang lain adalah pekerjaan siapa? Siapa yang menginsafi orang tentang? Siapa yang menginsafi? Kita. Roh Kudus. Hanya Roh Kudus. Orang yang mau mengerjakan pekerjaan Roh Kudus adalah mempunyai spirit dari Farisi dan spirit dari Yehu. Tidak perlu kita jauh-jauh lihat di gereja-gereja, kita lihat di kalangan kita sendiri.